itu terjadi. Jadi pelanggaran hak asasi yang demikian luas hampir kepada semua sektor kehidupan. Dan sebetulnya setelah Soeharto jatuh bulan Mei tahun 98 kemarin, tidak secara otomatis soal-soal itu juga terjawab. Jadi memang motif penculikan ini adalah bagian dari defense kekuasaan pada waktu itu. Tapi sebetulnya dari sekian kasus penghilangan orang dan penculikan ini masih satu yang kecil saja di antara praktek penghilangan orang sebelum tahun 97 yang sebenarnya cukup besar. Dan ini udah berlangsung bertahun-tahun. Baik penghukuman orang, penculikan itu satu bentuk yang memang acak dilakukan terus-menerus oleh Orde Baru pada saat itu. Sebagaimana juga pernah Presiden Soeharto pada waktu satu pertemuan dengan masyarakat, dia sempat bicara bagaimana mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Kalau aturannya itu 50/1 di DPR untuk membatalkan perubahan Undang-Undang Dasar 45, cukup culik saja anggota DPR 1 dan gagal itu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi gagasan penculikan itu memang udah menjadi sebuah gagasan melindungi kepentingan-kepentingan politik yang langsung dari Soeharto. Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan satu dari sekian pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, dan Imparsial. Pada saat menaiki pesawat Garuda Indonesia, penerbangan 974 dari Jakarta, Indonesia, menuju Amsterdam, Belanda, menggunakan pesawat berjenis 747-400 pada tanggal 7 September 2004. Ia dibunuh dengan cara diracun di atas pesawat dengan makanan serta minuman yang ia makan dan minum menggunakan campuran arsen. Munir Said Tholib lahir di Batu, Jawa Timur. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari Said Tholib dan Jamilah Umar Tholib. Putri dari Umar Muhammad Tholib dan Salmah Said Bajire yang lahir pada 1926 di Singapura. Buyut Munir, Said Tholib, pernah membintangi film Si Gomar 1941. Ia memiliki garis keturunan Arab Hadromi dan Jawa. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam, selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Ia lulus pada tahun 1989. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum Cabang Surabaya selama 2 tahun, sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut, dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di proyek Waduk Nipah di Banyu Ates Sampang, dan keluarga korban penembakan di Lantek Barat Galis Bangkalan. Pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997-1998, dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi 1998. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah 1990 sampai 1998 dan Operasi Terpadu 2003 sampai 2004. Selepas tidak lagi menjadi pengurus di Kontras, Munir menjadi Direktur Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. 3 jam setelah pesawat GA974 transit di Singapura dari Jakarta dengan tujuan Amsterdam, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir.
Munir kemudian dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter, yang juga berusaha menolongnya saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam memakan waktu 12 jam, namun 2 jam sebelum mendarat, pada 7 September 2004, pukul 8:10 waktu Amsterdam, di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, diumumkan bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenik setelah dilakukan otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Hingga saat itu, belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif Alende dan Diva. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir, 7 September, oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanan Munir karena ingin membungkam pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah nomor yang terdaftar atas nama seorang agen intelijen senior. Namun, hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Selain itu, Presiden SBY juga membentuk tim investigasi independen. Namun, hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah dipublikasikan. Pada 19 Juni 2008, Maijen Muhdi Purwo Pranjono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah kepadanya. Namun pada 31 Desember 2008, Muhdi divonis bebas. Putusan ini sangat kontroversial dan kasus ini ditinjau ulang, serta 3 hakim yang memvonisnya bebas kini tengah diperiksa. Pada September 2022, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Munir kembali ramai diperbincangkan di media sosial pasca munculnya sosok anonim yang bekerja sebagai peretas bernama Bjorka yang membongkar sejumlah data negara. Termasuk di dalamnya data pribadi para pejabat negara, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melalui akun Telegram. Tepat sebelum akun Twitter dan Telegramnya ditutup oleh pihak platform, Bjorka menyampaikan kronologi atas dalang di balik pembunuhan Munir. Bjorka menjelaskan bahwa dalang dari pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwo Pranjono. Muhdi memang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada 19 Juni 2008. Pada saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ia juga dicurigai memiliki motif sakit hati terhadap Munir. Keberanian Munir untuk menyuarakan permasalahan keterlibatan tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis berdampak pada karir Muhdi, yang kala itu menjabat sebagai Kopassus tim Mawar. Akhirnya, karir Muhdi pun sempat diberhentikan karena masalah tersebut. Alasan tersebut pun disampaikan dan ditegaskan kembali oleh Bjorka. Muhdi pertama kali diperiksa pada 16 Mei 2005. Hasil serangkaian pemeriksaan menunjukkan Polikarpus Budihari Priyanto dan Muhdi aktif melakukan komunikasi pada periode September hingga Oktober 2004. Namun dalam kesaksiannya di pengadilan pada 17 November 2005, ia menyangkal punya hubungan khusus dengan Polikarpus. Selepas itu, Polikarpus mulai bergerak untuk ditetapkan sebagai keamanan penerbangan agar dirinya bisa masuk ke pesawat manapun, termasuk pesawat yang nantinya akan digunakan oleh Munir. Polikarpus pun membuat surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia untuk menetapkannya sebagai pihak keamanan menggunakan komputer yang terletak di ruang staf di Deputi 5 BIN. Dalam proses pembuatan surat tersebut, Budi Santoso dari BIN pun mengetahuinya. Budi Santoso sendiri memang sempat hadir sebagai saksi dalam proses persidangan tersebut. Budi Santoso menjadi salah satu pihak yang akhirnya turut membongkar bahwa Polikarpus dan Muhdi saling mengenal. Pasca sebelumnya, keduanya menyangkal bahwa mereka saling mengenal. Selepas itu, jelas Bjorka, Polikarpus pun menyerahkan surat dari BIN yang telah ditandatangani, berisikan informasi bahwa dirinya ditugaskan untuk membunuh Munir kepada Direktur Presiden PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan.
Surat tersebut bernomorkan R451-7 Romawi _2004. Pasca itu, Polikarpus pun ditempatkan di bagian keamanan. Kemudian Polikarpus menelpon ke nomor Munir, yang saat itu diangkat oleh Suciwati, terkait dengan jadwal keberangkatan Munir. Polikarpus pun mendapatkan informasi bahwa Munir akan terbang pada 6 September 2004 menggunakan Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA974. Polikarpus yang seharusnya menjadi pilot utama untuk penerbangan ke Peking, Cina pada 5-9 September tersebut pun akhirnya bergabung dengan penerbangan Munir. Penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu Komandan Jenderal Kopassus, kemudian juga Kolonel Khairawan itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Tapi mereka hanya, kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini, substansi pelaku itu belum terjangkau. Motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu, bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaan. Jadi kalaupun ada orang dihukum, tapi sebenarnya ini bukan satu proses hukuman yang benar. Cuman ini karena tekanan begitu besar dari masyarakat sehingga harus diakomodasi sebatas yang mungkin oleh militer dianggap aman bagi dirinya.